Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih. Engkau tempatkan setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan duduk di kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan apa yang Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami mensyukuri Tuhan, Engkau sudah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh-Mu akan menutupi setiap hati kami, pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan dipilih oleh Engkau, dimiliki oleh Engkau. Kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya percaya ini hari Minggu yang terakhir, ya, minggu terakhir di tahun 2020 kita beribadah bersama-sama. Dan saya percaya selama 52 minggu paling sedikit saudara mendengarkan khotbah, mendengarkan pesan-pesan, teguran-teguran minimum 52 kali ditambah satu kali Natal, satu kali di Easter, saudara, Paskah, satu kali di mana saja, saudara. Mungkin ada beberapa kali saudara memperhatikan di tempat-tempat online, siapapun yang saudara suka, saudara akan mendengarkan khotbah-khotbah mereka. Dan saya percaya kita semua diberkati. Ya, nggak ada satu orang pun yang nggak senang kalau diberkati. Ya, tapi saudara, saya perhatikan, ya, seumpama kita sedang membangun sesuatu. Kalau setiap hari, setiap minggunya kita letakkan satu batu bata. Selama 52 minggu, batanya mungkin sudah sampai segini, saudara. Ya, saya melihat, kalau kita melihat umur saudara, ya, dari awal tahun lalu sampai sekarang sudah bertambah 1 tahun. Ya kan? Bertambah 1 tahun. Saudara yang sudah mulai lanjut usia, kondisi tubuh saudara mulai menurun 1 tahun. Jadi ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap jam, setiap detik ada perubahan dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari. Ya. Perubahan jasmani gampang sekali kita lihat, ya. Kalau saudara lihat, perhatikan dulu. Mungkin awal tahun lalu rambut saya nggak begitu sedikit, saudara, tambah lama tambah sedikit, saudara. Mungkin saudara juga bisa perhatikan tubuh saudara, jasmani kelihatan. Awal tahun lalu 50, akhir tahun ini 60, saudara. Karena selama lockdown saudara makan terus nggak pernah berhenti. Ya, saya percaya kita semua berat badan kalau naik turun itu semua, saudara. Tapi benarkah? Apakah yang terjadi dalam kehidupan rohani kita? Adakah perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita? Setelah kita mendengar berita-berita encouragement, teguran, sapa sini, dengerin khotbah ke sana sini. Adakah kira-kira hubungan kita lebih baik dengan Tuhan dan lebih baik dengan sesama kita? Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara. Mari kita hari ini kita sama-sama mencoba. Ya, kita bersama-sama bagaimana pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul transformasi. Ya, transformasi, saudara. Nah, saya percaya setiap orang yang sudah percaya di dalam Yesus Tuhan, kita harus sadari ada perubahan secara rohani. Ada Roh Allah yang masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menyadarinya dan kadang-kadang kita tidak sadar kalau Roh Allah diam di dalam hidup kita. Seolah-olah itu enggak ada. Kita lebih memperhatikan apa yang kelihatan daripada apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kita lebih memperhatikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tapi kita enggak pernah perhatikan bagaimana Allah dengan kuasa Roh-Nya membentuk kita supaya menjadi serupa dengan gambarannya, menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Itulah tujuan utama Tuhan datang ke dunia. Kemarin hari Natal dijelaskan kita sebagai anak, bukan lagi hamba, tapi anak. Sadarkah kita ini sebagai anak? Nah,
Setiap orang yang percaya, dia merasa bahwa kita ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Ya, setiap orang percaya secara otomatis. Seringkali kita kalau berdoa, pasti berdoa di dalam nama Kristus. Ya kan? Di dalam nama Kristus. Tapi apakah benar-benar kita benar-benar? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya di dalam Kristus? Ada di dalam Kristus. Mari kita simak satu ayat, ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya ke-6. Bunyi firman Tuhan seperti ini, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib, perhatikan perkataan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ada satu kewajiban, satu keharusan yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya dan merasakan, saya ada di dalam Kristus. Adalah suatu kewajiban. Sayangnya saudara, manusia itu kalau diminta harus gitu nggak mau, saudara. Kamu harus datang di dalam persekutuan doa, nggak ada yang datang malahan. Kamu harus datang di dalam persekutuan ini, malah nggak ada yang datang, saudara. Manusia nggak mau diatur, saudara. Ya, inilah Tuhan. Makanya dia firman Tuhan hari ini kita harus melihat perkataan satu kata wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, selama di dunia Kristus telah hidup memberikan teladan kepada saudara. Bagaimana kita hidup seperti Kristus telah hidup. Bukan caranya setiap harinya, tapi bagaimana kita bisa meluruskan cara hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau Tuhan nggak mau kita lurus dengan Dia, Tuhan nggak pernah mempercayakan rohnya dalam hidup saudara. Dan saya percaya dengan kuasa rohnya kita mampu untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi pertanyaannya, dan saya percaya kalau kita tanya, apakah saudara ada di dalam Kristus? Semua pasti iya, saya ada di dalam Kristus. Alasannya apa? Karena saya terima Tuhan Yesus. Saya percaya pada Yesus. Dan firman-Nya mengatakan, kalau kita percaya, kita ada di dalam Kristus. Maksudnya di dalam Kristus adalah di dalam lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan pertumbuhan yang Kristus sudah sediakan bagi kita semua. Kita harus masuk di dalamnya. Dan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, suatu hari, saya perhatikan ada orang naik bus, saudara. Orang naik bus itu kalau sudah masuk bus, dia nggak bisa punya aturannya sendiri. Dia harus patuhi peraturan yang ada di bus itu, saudara. Ya, apalagi sekarang kalau saudara mau naik bus ada jaga jarak, saudara harus menepati, harus jaga jarak. Nah, itu saja, saudara. Kadang-kadang manusia itu ketidaktaatannya, kebebalannya itu, saudara, nggak mau taat. Ya. Kalau perhatikan, ya semua harus pakai masker, hanya sebagian yang pakai masker. Karena kenapa, saudara? Karena hanya dianjurkan, ya, dianjurkan. Jadi semua mau pilih, saya nggak apa-apa, saya sehat, saya bukan penyebar penyakit, saya nggak pakai juga nggak apa-apa, saudara. Sebenarnya bukan pakai enggaknya, saudara. Bagaimana kita melihat ketaatan kita? Nah, kalau saja kita ketaatan yang sudah kita diberikan pemerintah kita nggak bisa taat, bagaimana mungkin kita bisa taat pada sesuatu yang nggak terlihat? Jadi saudara, memang ini dasarnya manusia, saudara. Manusia itu, saudara ya, suka sekali kembali kepada kejadian sebelumnya. Pengalaman, saudara. Masa lalu itu yang indah itu senang sekali, saudara. Saya percaya kita semua di sini merindukan cara beribadah seperti sebelum COVID, bukan? Bisa memuji Tuhan, bisa memuji sesuatu, ya. Tapi perhatikan, setiap orang mempunyai cara berpikir berbeda, cara pandang berbeda. Ada orang yang ngomong, wah selama ini berarti saya dikurung, saya harus duduk di kaki Tuhan. Ada yang ngomong begitu, ada juga, puji Tuhan dengan adanya sebegini, saya nggak usah spending, saya saving lebih banyak.
Banyak sekali berbeda-beda. Semuanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya benar menurut pandangan masing-masing. Ya, tapi bukan itunya saudara. Tapi berdampakkah dengan apa yang kita mengerti dalam kehidupan kita? Atau hanya sebagai slogan-slogan saja? Firman Tuhan sering kita hafalkan sebagai slogan. Mungkin ditulis di pintu ya. Tiap hari ditulis saja di pintu, dihafalin, dibaca tiap hari. Ini firman buat saya, ini firman buat saya. Tetapi kehidupannya nggak diubahkan seperti apa yang tertulis. Karena cara berpikir kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Mari kita selarasikan hari ini. Jalan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu benar-benar saat kita dipanggil oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapannya. Amin saudara. Nah ini selanjutnya saudara kita akan baca juga. Kita akan membahas bagaimana cara berpikir kita diubahkan. Ya. Seringkali ya, saya percaya kita semua mendapatkan hikmat. Ya, hikmat dan yang menuntun kita hanya kepada keselamatan kepada Kristus. Kita dengerin khotbah, kita berhikmat, cara pikir kita berbeda. Tapi apakah itu penting saudara? Apakah itu penting dan lengkap? Penting saudara, tapi belum lengkap saudara. Kenapa belum lengkap? Mari kita lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat yang 16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya rasa kebanyakan dari kita hafal ayat ini. Mari kita lihat dengan kalau kita tulis dengan tulisan yang berbeda. Kita bagi satu ya. Bisa keluar ya. 2 Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat yang pertama untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, seringkali ketika kita membaca, ini cara berpikir manusia, orang yang suka mengajar saudara, ya kan? Waduh, berarti saya harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi lupa bahwa ini firman untuk pribadi kita, bukan untuk orang lain. Jadi firman itu mengajarkan kepada kita. Ya, mengajarkan kepada kita, bukan mengajar orang lain. Hikmat-hikmat itu untuk mengajar orang lain, saudara. Ya, nah, demikian saudara. Segala tulisan. Ya, ini hikmat yang selalu kita dapatkan adalah kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan encouragement. Waduh, bagus sekali tadi khotbahnya. Wah, ini khotbahnya memberikan encouragement. Saya jadi semangat dengan hal ini, semangat semuanya. Tapi ada perubahan. Karena hanya menerima hanya sebagai pengajaran, saudara. Pengajaran. Segala tulisan. Ya, firman Tuhan nggak dikatakan segala yang dikhotbahkan, tetapi segala yang dituliskan. Segala tulisan. Tulisan yang di Alkitab itu nggak pernah berubah, saudara. Khotbah-khotbah yang kita dengar berubah banyak sekali. Ya, banyak sekali perbedaan antara pengkhotbah sini dengan pengkhotbah yang sana. Semua banyak berbeda, saudara. Kalau saudara mendengarkan semuanya, saudara akan bingung karena saudara nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangankan hal ini, soal baptisan saja, saudara, banyak diperdebatkan. Apalagi soal keselamatan, apalagi soal 7 tahun penderitaan itu. Ada yang 3,5 tahun, ada yang sesudah, ada yang sebelum. Saudara jadi bingung sendiri. Karena itu adalah keterangan dari orang-orang yang begitu menangkap itu semua, mencari kebenarannya. Padahal firman Tuhan, sebenarnya Tuhan itu nggak mau kita itu susah payah, saudara. Semua yang dituliskan itu sudah bermanfaat. Sudah bermanfaat. Jadi kalau saudara selama setahun sudah mendengarkan
khotbah-khotbah, ayat-ayatnya begitu banyak saudara, bahkan ada yang sudah mencatat saudara. Saudara masih lihat kembali nggak ayat catatan saudara 52 minggu yang lalu? Enggak kan? Enggak jauh-jauh, mungkin bulan lalu masih dilihat lagi ya? Enggak saudara. Kenapa saudara? Ketika kita melihat di sini, waduh enak sekali ini ayat saya tulis dah. Sampai rumah udah lupa saudara. Minggu depan ditanya, minggu lalu khotbah apa? Enggak tahu. Padahal sudah dicatat saudara. Kenapa enggak tahu saudara? Karena firman yang sudah dicatat itu enggak masuk dalam hati kita, enggak mengajar kepada kita untuk berubah. Jadi lihat poin pertama ini segalanya untuk perubahan saudara. Segalanya ini untuk transformasi. Kata yang sudah luar biasa saudara. Terkenal sekali kalau transformasi, senang sekali. Waduh transformasi, saya mau ikut transformasi. Tapi kita juga kadang-kadang juga nggak pernah transform saudara. Kita masih tetap dulu, sekarang, selamanya. Seperti firman Tuhan saudara. Ya. Dulu, sekarang, selamanya masih tetap sama. Ya. Yang marah tetap suka marah, yang benci masih tetap benci, yang suka maki-maki di dalam rumah tangga masih tetap juga saudara. Gak ada perubahan dalam kehidupan. Apa artinya kita hidup? Apa artinya kita hidup 52 minggu yang terakhir ini kalau gak ada perubahan dalam hidup saudara dan saya? Ketika saya merenungkan ini saudara, saya merenungkan, banyak sekali yang sudah Tuhan ajarkan, tapi gak ada perubahan dalam hidup saya. Ya, jadi saudara, firman Tuhan ini yang pertama memberikan pengertian, ya, pengertian, memberikan pengertian, bukan pengertian dari diri kita sendiri, tapi pengertian yang Tuhan ubahkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudara, seringkali kita sebagai manusia selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal di Yeremia itu terjelas-jelas sekali. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan kita terbatas saudara. Cara kita mengerti firman Tuhan terbatas. Tapi kita lihat satu contoh. Seperti saudara Daud. Mazmur pasal 119 ayat 34. Daud seorang yang mencari hati Tuhan. Dia masih mau minta Tuhan bahwa buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu dan aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ketika kita mengerti itu hanya dengan pengertian kita, tidak akan membuat kita memegang firman Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita akan melekat dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengajarkan? Melalui kehidupan sehari-hari. Saudara sehari tiap hari, saudara dihadapkan sesuatu yang bisa mengubah kehidupan kita. Ya, jadi saya bangga melihat Daud yang sedemikian rupa. Dia begitu orang, nggak ada seorang sampai hari ini. Tidak ada dituliskan di Alkitab. Tidak ada orang yang mencari hati Tuhan seperti Daud. Dia yang mencari hati Daud. Dia orang pintar saudara. Dia orang yang pintar, dia harus orang raja. Dia punya hikmat yang luar biasa. Tetapi untuk Taurat Tuhan, dia minta kepada Tuhan, buatlah aku mengerti. Jadi pengertian yang dari Tuhan itu membuat kita memelihara kebenaran firman Tuhan itu dengan sepenuh hati. Bukan setengah-setengah lagi. Ya, jadi bersyukurlah kalau saudara menghadapi satu kejadian demi kejadian setiap hari. Walaupun toh itu menyakitkan. Contohnya ini, contohnya begini. Satu hari ada orang yang maki-maki saya. Sakit hati ada saya mau mengampuni dia. Apa? Ini banyak sekali aspeknya saudara. Firman apa yang saya ingat? Ampuni, doakan, dan berkati. Bisa enggak kita? Ampunilah musuhmu, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Bisa enggak kita? Nah Tuhan sedang mengajarkan. Kalau
Kalau ini Tuhan yang mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki ada perubahan dalam hidup kita. Kita mulai bisa mengampuni. Mungkin nggak sesaat saudara, bisa mengampuni. Habis itu bisa mendoakan. Bisa memberkati. Susah sekali saudara. Untuk memberkati musuh itu susah sekali. Baru ketemu saja sudah mukanya udah nggak tahu, saya nggak mau ketemu sama dia. Walaupun sama-sama duduk di gereja, saya nggak bakalan ketemu. Satu duduk di sana, satu duduk di sana saudara. Makanya sekarang yang duduk di sana tetap aja di sana. Yang duduk di sana tetap aja di sana. Karena nggak mau bertemu satu sama lain. Kelihatannya ada clash ini. Saudara, hidup kita ini satu keluarga. Kita di dalam Allah berarti kita di dalam keluarga Allah. Dia saudaramu, dia saudaramu. Dia adikmu, dia kakakmu. Semuanya satu bersaudara, saudara. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan supaya kita mentaati, memegang Taurat Tuhan dengan memeliharanya segenap hati, sepenuh hati. Seperti saudara kalau sudah lapar saudara ya, makan iga bakar saudara dengan sepenuh hati saudara, dengan sambal cabai hijaunya yang pedas itu, dengan segenap hati saudara, dengan semangatnya, seperti itulah. Ketika saudara mendengarkan kebenaran firman, kita dihadapkan satu perkara. Hadapi dengan segenap hati. Ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku mau. Nah itulah saudara. Kita firman Tuhan membuat kita memberikan pengertian dengan praktek hari demi hari. Yang paling susah itu saudara. Kalau di luaran sana bisa kita ini. Kalau di dalam rumah itu paling susah saudara. Di dalam gereja saudara bisa pakai masker, bisa pakai topeng saudara. Pura-pura baik saudara, topengnya pura-pura baik saudara ya. Tapi kalau di rumah nggak bisa saudara. Makanya Tuhan kirimkan orang di samping saudara. Buat yang sudah pasangan ya. Orang di samping saudara untuk mengubah saudara supaya bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Bersyukurlah dengan orang di sekitar saudara. Bersyukurlah jadi begitu bangun saudara. Walaupun dia kemarin membuat saudara marah. Begitu bangun pagi bersyukurlah. Tuhan menempatkan dia untuk mengubah kita pribadi. Amin saudara. Yang kedua. Firman Tuhan itu mengubah berarti kita harus bertobat. Ini kata-kata ini yang paling susah didengar ya. Paling kadang-kadang kalau bilang bertobat kamu langsung saudara sakit hati saudara. Sakit hati itu pasti saudara ya. Kalau lihat apalagi kalau di rumah ini suka marah saling marah. Nggak pernah bertobat dari dulu sekarang selama-lamanya. Terus aja marah-marah. Nggak pernah bertobat. Sudah ke gereja puluhan tahun nggak pernah bertobat. Nah pertobatan nggak pernah juga jarang sekali dikhotbahkan saudara. Karena orang nggak seneng. Orang yang seneng kalau diberkati, diberkatilah kalian. Dengan segala apa jalanmu berhasil. Semua rumah tanggamu diberkati, anak cucumu diberkati, engkau tidak akan kekurangan. Luar biasa senang sekali saudara. Tetapi pertobatan itu sangat penting saudara. Pertobatan itu bukan hanya untuk dimengerti kalau kita mengerti. Tapi pertobatan itu adalah aksi, reaksi dari kita mendengarkan, mengerti firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman Tuhan, harus ada pertobatan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berikan satu firman itu dalam hidup kita, langsung kita lagi baca, merenungkan, tersentak, oh ini juga dia. Nah, harus ada reaksi. Reaksinya bukan ya dan amin, tapi reaksinya adalah pertobatan. Karena saya percaya, tidak ada satu orang pun di luar sana dan di sini termasuk saya juga, yang setiap hari tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tidak menyalahi hukum Tuhan. Selalu ada saja sini dikit situ saudara. Kenapa saudara? Karena itulah cara berpikir kita. Di Roma dikatakan berubahlah cara berpikirmu. Diperbaharui cara berpikir. Mari kita perbaharui cara kita berpikir. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, langkah keduanya adalah kita harus ada pertobatan saudara. Pertobatan inilah yang harus kita lakukan saudara. So kita harus serius dengan ini saudara. Karena dengan pertobatan, kalau kita nggak bertobat berarti kita masih ada dalam dosa.
Kalau kita masih dalam dosa, kita dipanggil Tuhan dalam keadaan dosa, sampai kemana kita? Benar, firman Tuhan katakan, Tuhan janji keselamatan ada dalam hidup kita. Tapi ingat juga, tanpa kekudusan kita nggak bisa ketemu dengan Dia. Melihat pun tidak. Jadi kekudusan pertobatan ini ada hubungannya benar-benar dengan kekudusan. Kalau saudara selama 52 tahun sampai saudara ya. 52 minggu ini, hitung sekarang. Berapa kali saudara bertobat? Ketika mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita mendengar, bagus ini buat tetanggaku. Bagus ini buat ngisi bukuku. Nanti buat khotbah lain saya bisa ambil ini. Nah, buat teman saya ini. Akan saya ajarkan kepada mereka. Enggak berarti saudara. Karena segala yang dituliskan memberikan pengertian untuk bertobat. Kalau enggak ada pertobatan, percumalah kehidupan kita. Ya, kemarin minggu lalu ada baptisan saudara ya. Saya melihat satu luar biasa. Kalau ada satu orang bertobat saudara. Malaikat-malaikat di surga pesta pora. Jadi kalau saudara bertobat di hadapan Tuhan bukan hal yang biasa. Menurut saudara, menurut musuh saudara biasa. Tetapi untuk malaikat di surga dan Tuhan, luar biasa. Sorak-sorak malaikat pestanya luar biasa saudara. Melebihi pesta yang kemarin itu saudara. Melebihi pesta yang di pantai kemarin saudara. Beribuan orang datang di pantai, ribut-ribut saudara. Melebihi itu saudara. Melebihi pesta dunia. Karena pesta ini malaikat-malaikat. Bukan hanya bersorak-sorai saudara. Seperti apa yang dikiaskan dalam Anak yang Hilang. Dipestakan, ada pesta yang luar biasa. Bukan hanya pesta, saudara diberikan cincin. Waduh. Diberikan baju baru, diberikan sepatu baru, nggak usah beli lagi karena ini Boxing Day banyak sale saudara. Baju baru, baju yang kita pakai sekarang ini sebentar sudah hilang saudara. Tapi baju yang dari hasil pertobatan kita akan kekal selama-lamanya. Amin. Itu saudara. Jadi apa yang dituliskan memberikan pengertian dan membuat kita bertobat. Bertobat yang bagaimana saudara? Ya, dari Kisah Rasul, pasal 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana, perhatikan, di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kalau tadi harus hidup seperti Kristus, sekarang harus bertobat. Jadi suatu keharusan. Satu keharusan yang harus kita lakukan. Bertobat. Karena ini perintah Tuhan. Saudara, perintah Tuhan itu luar biasa saudara. Perkataan dari Tuhan itu luar biasa. Perkataan orang percaya itu luar biasa. Saudara, di rumah saya ada satu pohon. Pohon ini sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Nggak tumbuh kuncup yang baru, daun yang baru. Saya lihat tiap minggu saya potong yang kering, saudara. Saya potong yang kering terakhir 3 minggu yang lalu saya potong. Kalau kamu nggak tumbuh tunas baru, aku buang kamu. Saudara, keluar tumbuhnya. Luar biasa. Pohon saja mengerti disuruh. Manusia nggak pernah ngerti. Firman Tuhan katakan, kamu harus bertobat. Ya, saya sudah kata bertobat berapa kali. Saudara bertobat belum? Belum juga. Kita harus bertobat, saudara. Harus bertobat, saudara. Yang ketiga, saudara. Orang yang bertobat itu ada perubahan.
Seperti pohon tadi itu, pohon yang di rumah saya. Dia bertobat, saudara. Jadi saya nggak males-malesan lagi. Saya mau tumbuh, saudara. Ya, ada aksinya, ada buahnya pertobatan dari pertobatan kita berubah. Manusia berubah, saudara. Kita ada perubahan dalam kehidupan kita, ya kan? Kita harus berubah, saudara. Ya, ketika bertobat, kita harus berubah. Ya. Menurut saya yang pikirkan, saudara, yang saya simak selama hampir 12 bulan ini, saudara. Saya memperhatikan, ya saya kadang-kadang ikut gelombang Zoom, saudara. Gelombang Zoom itu maksud saya ikut sana, ikut sini, ikut sana, nggak pernah berhenti, saudara ya. Saya pikir-pikir, nggak ada hasilnya. Hanya ngikuti menambah pengetahuan saja. Akhirnya saya memutuskan, saya hanya pilih sesuatu yang membuat saya dekat kepada Tuhan. Yang saya masih pegang saat ini adalah Zoom dengan doa-doa, saudara. Kenapa, saudara? Karena hidup saya ini, hidup manusia ini harus diawali dengan doa. Kalau kita perhatikan ayat awal tadi, harus hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus, sewaktu ada di dunia, dia tidak pernah sedetik pun berdoa. Pagi-pagi sudah bangun, sampai larut malam dia tetap berdoa. Kita sebagai manusia yang diberkati Tuhan, bangun jam 9, tidur jam 2 malam, gak pernah berdoa. Kita semua take for granted, saudara. Kenapa, saudara? Nah, perubahan itu kadang-kadang membuat kita sebagai manusia itu suka menyepelekan keberadaan dirinya masing-masing. Aku jemaat biasa, aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Saudara, nggak pernah dituliskan ada jemaat biasa, saudara. Semua anak Tuhan, semua punya roh yang sama. Roh Kristus yang ada dalam hidup kita. Hanya tugasnya berbeda-beda. Tapi kewajiban kita, pertobatan itu buat setiap orang. Saudara mengaku jemaat Tuhan, atau saudara mengaku pelayan Tuhan, saudara mengaku pengkhotbah yang terkenal pun harus ada pertobatan. Harus ada perubahan dalam kehidupannya. Perubahan dalam hidup menentukan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau melihat orang ini sudah bertobat atau belum, itu di rumah. Jangan di gereja. Di gereja banyak masker, saudara. Banyak masker, banyak topeng, nggak kelihatan ini berubah apa enggak pernah. Tiap hari aja begini aja, saudara. Mungkin saudara lihat saya kalau di gereja manis, tenang gitu. Tanya kalau sudah di rumah gimana, tanya ibu, saudara. Ada hal-hal yang kedengaran saya marah juga, saudara. Kadang-kadang menjengkelkan juga, sama juga, saudara. Tapi di sini kalau ada orang menjengkelkan, saya tetap, oh iya. Oh iya, pakai topeng, saudara. Ya pakai topeng, harus ada pakai topeng di gereja. Ya, mari kita berubah, ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya semu-semu lagi, tapi semuanya harus terbuka di hadapan Tuhan. Perubahan. Kisah Rasul pasal 26 ayat 20b. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Ya, setelah kita mengerti, kita berusaha bertobat, kita berubah sesuai dengan pertobatan kita. Ya, baru di situ terlihat kalau kita itu murni atau palsu, saudara. Sekarang ini, saudara, banyak barang-barang palsu disukai. Tas palsu luar biasa lagunya, saudara. Sepatu palsu banyak sekali, saudara. Tapi yang asli, saudara, harganya mahal sekali. Perlu perjuangan, perlu dedikasi. Perlu effort, saudara.
Perlu kekuatan dengan segenap hati untuk mencari itu. Kekristenan yang asli memerlukan effort dari kita. Benar-benar mengerti, bertobat, berubah. Amin. Berbalik kepada Allah, saudara. Jangan hanya berbalik kepada orang yang kita lukai, tapi berbalik kepada Allah. Kenapa? Karena hanya kebenaranlah yang terjadi. Allah adalah kebenaran itu. Kita harus kembali kepada Allah. Kita nggak bisa kembali kepada pengertian yang kita pikirkan. Tetapi firman Allah itulah yang akan memberikan kita pembenaran. Ini yang keempat, saudara. Pembenaran. Pembenaran ini penting sekali, saudara. Oh, kita harus tahu di mana yang benar-benar sejati, saudara. Saudara mau beli emas 24 apa emas 16, saudara? Saudara cari emas yang 24 karat, bukan? Ya, di sini susah cari emas 24 karat, saudara. Ya, di Jawa Timur banyak sekali emas murah-murah, saudara, di Jawa Timur. Banyak. Mas Bambang, Mas Gatot. Banyak sekali emas di Jawa Timur. Jakarta nggak ada. Jakarta nggak ada emas, adanya Maka. Bang, oh saudara, Jawa Timur paling kaya. Pembenaran hanya ada di dalam Allah. Kita harus kembali apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan alam semesta, apa yang terjadi, saudara? Jadilah terang. Terang itu pun jadi. Bukan karena pendeta yang ngomong, ya terang itu adalah begini. Saudara mengerti kalau terang itu adalah matahari begini semuanya. Bukan itu yang menjadikan dunia. Tapi firman Tuhan itulah yang menjadikan terang dunia. Kalau Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu memberikan kita pengertian, memberikan kita pertobatan, memberikan kita perubahan, membawa kita untuk kebenaran supaya kita melalui Kristus Yesus bertemu dengan Bapa di surga. Kita datang kepada Bapa melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadikan, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Jadi saudara, kita harus kembali lagi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kali saudara mendengarkan khotbah, bukannya saya melarang saudara mendengarkan khotbah. Dengarkan khotbah dengan pengertiannya supaya saudara pengertiannya mantap gitu ya. Pengertiannya mantap. Tetapi kembali lagi kepada ayat-ayat firman Tuhan yang akan membuat saudara bertobat, membuat saudara berubah, membuat saudara jalan dalam kebenaran. Jadi saudara, summarize, jadi ada 4 hal ini yang gak bisa dipisahkan. Di dalam kehidupan orang yang percaya, harus ada pengertian, ada pertobatan, ada perubahan, dan ada pembenaran di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa disangka lagi. Kalau 4 hal ini belum terjadi dalam kehidupan saudara hari ini, saudara niscaya, saudara masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang saudara dengarkan, saudara baca, saudara renungkan setiap hari, belum membuat saudara dekat kepada Bapa, belum membuat kita datang kepada Bapa. Tetapi kalau 4-4-nya ini berhasil dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita hari demi hari, maka inilah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Pembenaran hanya oleh Kristus Yesus. Bukan pembenaran dari golongan sini, golongan sana. Enggak, saudara. Tetap yang tertulis, yang membawa kita mengerti, bertobat, berubah, dan benar. Benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang nggak bisa nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi saudara,
Bagaimana kita bisa melakukan hal ini semua? Yang pertama, kita harus merenungkan firman Tuhan. Baca boleh, saudara. Saudara bisa baca sehari 4 pasal, 5 pasal, saudara. Tetapi itu tidak akan membuat saudara mengerti dan bertobat. Tetapi perenungan firman Tuhan akan membuat saudara mengerti, membuat saudara bertobat, membuat perubahan dalam hidup saudara, dan membawa kita semua kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Renungkan Mazmur 1 ya saudara ya. Yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan. Jadi merenungkan itu menjadi kesukaan. Bukan membaca firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Tapi merenungkan firman Tuhan ini, Daud ini luar biasa saudara. Kehidupannya, walaupun dia sudah berhasil, dia tetap merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Mau praktek merenungkan ya. Coba renungkan hari ini. Ayat awalnya. Jadi, siapa yang mengaku dalam Kristus? Renungkan siapa di dalam Kristus. Renungkan, benar enggak aku di dalam Kristus? Harus saudara yakini sampai saudara benar-benar yakin bahwa saudara ada dalam Kristus. Langkah keduanya harus hidup seperti, aduh saudara, kalau kita melihat kehidupan saya secara pribadi dengan kehidupan Kristus waktu di dunia saat itu, aduh susah sekali saudara. Dia dicaci maki, dia diludahi. Saudara pernah diludahi orang kan? Tuhan kita sudah, tapi dia enggak pernah. Dia dicaci maki, dia dituduh, enggak pernah bela diri saudara. Enggak pernah bela diri, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Wow. Dituliskan lagi, dia dicobai seperti kita semua, tetapi dia tidak berdosa. Karena dia nature-nya, DNA-nya sudah DNA-nya Tuhan, DNA kebenaran yang kudus, nggak bisa berbuat dosa. Ya, sebenarnya kita ini adalah ciptaan Tuhan. DNA saudara dan saya ini dari Tuhan. Seharusnya mampu dengan kuasa, dengan Roh Kudus itu kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu saudara dari Kejadian sampai Wahyu itu ribuan kata, ribuan nasihat yang bisa kita terima. Tapi enggak buat kita semua. Mungkin buat kita ada sebagian sini, comot sana, comot sini, enggak apa-apa. Yang penting kita mengerti, kita bertobat, kita berubah, dan kita kembali kepada Kristus Yesus. Itulah esensinya kekristenan. Kekristenan bukan hanya ke gereja, tapi kekristenan adalah tentang perubahan dan pertobatan. Pertobatan saudara. Transformasi tidak akan terjadi sebelum terjadi reformasi pikiran kita. Kalau kita nggak pernah berubah cara kita berpikir, jangan harap akan terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Perlu reformasi, pembaharuan cara berpikir kita. Pembaharuan cara saudara bergereja. Saya hanya ke gereja, pokoknya setiap minggu saya ke gereja datang memberikan persembahan, itu sudah cukup. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita semua yang datang ke gereja bertobat. Berubah. Ditransform saudara. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Dirubahkan, ada perubahan. Perubahan yang dari dalam saudara. Bukan dari luar saudara. Perubahan yang dari dalam yang menghidupkan kita. Saya lupa ada gambaran saudara. Ada ilustrasi telur ayam. Saudara suka makan telur kan? Nah, semua suka makan telur ya. Mungkin sehari 2, 3. Perhatikan saudara. Ini telur ayam. Kalau kita taruh di lampu saudara.
Dalam waktu tertentu dia akan menetas. Menetasnya dari mana saudara? Menetasnya dari dalam. Dari dalam keluar, dia kan sudah bertumbuh. Dia keluar, membuka kulit telur, jadilah sesuatu yang hidup. Karena dari dalam. Itulah alasannya kenapa Tuhan percayakan rohnya dalam hidup saudara. Supaya kita berubah dari dalam melalui kuasa roh Tuhan. Amin. Kalau kita diberikan kehidupan dari luar nggak bisa saudara. Coba aja 2 hari baru ditaruh di lampu saudara, patahin mati saudara. Karena hanya dari luar source-nya. Tapi kalau yang dari dalam, naturally, ya, sebenarnya secara kehidupan, naturally, ya, akan berubah saudara. Jadi perubahan yang dari dalam. Dan yang berwujudkan satu komitmen. Saudara, transformasi tanpa komitmen tidak akan terjadi. Terus apa ambil komitmen yang pertama? Saudara, dengan pasangan saudara ambil komitmen hari ini. Aku mau berubah untuk pasangan saya untuk bisa ke kebenaran. Aku mau berubah dengan teman-teman pekerjaan saya untuk mencapai kebenaran Tuhan. Harus ada komitmen saudara. Tanpa komitmen saudara hanya mengerti saja, nggak ada gunanya. Ya, seperti jerami saudara. Hari-hari ini saya percaya, kita kemarin Pak Sam, kita sedang ditampi. Benar saudara. Mana yang padi yang berisi, yang padi yang kosong saudara. Jadi gabah dibuang saudara. Mana yang lalang, mana yang padi saudara. Yang gandum, yang lalang, mana nggak ketahuan. Sampai hari-hari terakhir baru ketahuan mana yang lalang, mana yang gandum saudara. Itulah tugas saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya. Kita untuk mengalami transformasi. Harus ada pembaruan cara berpikir. Dan wujud komitmen yang benar-benar mau berubah. Kok jadi saudara, bukan hanya komitmen saja. Tapi komitmen menjadi hidup yang sama seperti Kristus yang hidup. Bukan hidup cara kita, tapi seperti Kristus yang hidup. Itulah kewajiban kita. Wajib, wajib, wajib. Kewajiban. Saudara kerja di suatu tempat. Kewajiban saudara kalau pagi harus bandi on, bandi off saudara ya. Saudara nggak wajib, nggak bandi on, nggak dapat gaji saudara. Ya, yang pakai bandi ya. Yang di kantor mungkin sign in, mungkin saya sign out. Tanpa itu saudara, itu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kewajiban kita sebagai orang percaya harus hidup seperti Kristus waktu setelah hidup. Keharusan, jadi camkan ini, renungkan, aku harus hidup seperti Kristus telah hidup. Itu komitmen kita. Komitmen menjadi kesesuaian, konformasi, hidup yang makin hari makin mendekati. Nggak bisa saudara sekali langsung, hari ini saudara dengar khotbah, langsung saudara berubah. Nggak bisa saudara. Tapi saudara mendekati tiap hari demi hari. 1 minggu dekat sedikit. Minggu kedua lebih dekat lagi. Minggu ketiga dekat lagi. Minggu keempat dekat lagi. Sampai akhir tahun depan, minggu yang ke-52, saya merindu. Kita melihat orang-orang yang diubahkan, yang hidupnya seperti Kristus telah hidup. Seperti apa yang kita dengar pagi hari ini. Jadi saudara, saya ulangi, 4 hal ini gak bisa dipisahkan. Mengerti, bertobat, berubah, dan kembali kepada Tuhan. Ini yang esensi kehidupan kekristenan yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Dan saya percaya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan.
kebenaran firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Buatlah kami mengerti seperti apa yang Daud berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Buatlah kami mengerti akan segala titah-Mu Tuhan. Supaya kami bisa memegangnya dengan sepenuh hati kami. Dan kami percaya Bapak, Engkau sudah perlengkapi setiap kami dengan kuasa dari surga. Roh-Mu yang kudus sudah Kau percayakan dalam hidup kami, supaya memampukan kepada setiap kami untuk bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Itulah tujuan Engkau panggil kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami mengerti hari ini Tuhan, Engkau meteraikan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan, berikan anak-anak-Mu Tuhan kemampuan untuk memilih yang baik. Duduk diam di kaki-Mu. Engkau membuat kami mengerti. Engkau buat kami bertobat. Engkau buat kami berubah. Dan Engkau bawa kami ke dalam jalan-Mu, jalan kebenaran. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau turun ke dunia memberikan janji-janji keselamatan bagi kami. Dan Engkau juga adalah kebenaran dan hidup. Bawa kami semua Tuhan masuk ke dalam jalan kebenaran. Berikan kami kepekaan telinga untuk mendengarkan suara Roh Kudus-Mu yang Kau percayakan dalam hidup kami. Supaya kami lebih lagi hari demi hari untuk datang dan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Karena untuk itulah kami Engkau panggil Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selesai diberitakan. Kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat, Kau turunkan, Kau curahkan atas kami semua. Kami terima itu semuanya Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Engkau sudah mempercayakan kami kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini sambil singer song leader menyanyikan pujian ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati. Pagi hari ini saudara, setiap minggu